Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mereview kembali apa yang telah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya. Adapun tematik-tematik yang saya jelaskan sebuah korelasi ya. Korelasi kenapa saya harus menjelaskan seperti itu, karena memang secara teoritis ada ilmunya loh. Artinya filsafat Imam Al-Ghazali itu kan yang telah lalu, yang sudah lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Artinya ada kejadian-kejadian interval waktu yang panjang, artinya sebuah perjalanan waktu puluhan tahun atau ratusan tahun atau beberapa tahun dan sedang terjadi, yang akan terjadi. Saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang yang akan terjadi, artinya di arbitrase ketiga. Arbitrase ketiga mobil khusus kepada Muhammadiyah untuk perpindahannya, memindahkannya kepada seandainya bisa, seandainya ada gitu kan. Seandainya itu proyek yang diproyekkan oleh Muhammadiyah sendiri, artinya harus ada interval waktu yang panjang. Artinya bisa kepada sosok yang belum balik, di bawah 5 tahun. Nanti kedepannya bisa untuk Muhammadiyah sendiri atau untuk keluar. Karena emang saya bentuknya bentuk tidak tidak diluruskan atau tidak diperdayakan pada tupoksinya. Karena saya dijatuhkan dulu, jadi begini adanya. Jadi sebuah momentum perjanjian arbitrase supaya jangan terulang kembali, supaya jangan ada hukum-hukum yang irasional untuk dimengerti atau dipahami oleh semua orang. Buat apa? Gitu kan? Tidak ada faedah lah, tidak ada faedahnya, dan tidak ada ketetapan hukum yang jelasnya di luar arbitrase 1, 2, dan 3. Esensinya, sudut pandang manapun, saya bersudut pandang apapun. Artinya saya melihat di Google itu ada sesuatu yang kesenangan saya, itu bisa mobil, bisa motor, bisa apa saja, atau melihat review orang di YouTube, itu merupakan sebuah sudut pandang yang memang sedang disudut pandangkan. Tetapi esensinya adalah karomah mujizat entitas itu sendiri memang ada dalam sebuah relungan pikiran dan jiwa yang emosional yang ada pada diri saya. Artinya kalaupun ini pemindahan arbitrase ketiga itu diwakili oleh Muhammadiyah, ya silakan, sebagai fondasi fundamental keuangan yang independensinya bisa saya pertanggungjawabkan. Artinya saya memandang kepada Muhammadiyah bisa diandalkan, dan secara keseluruhan di antara ormas-ormas yang lain, ya Muhammadiyah yang paling unggul. Artinya punya kapital fundamental yang banyak selain organisasi-organisasi yang lain. Adapun hal-hal arbitrase 1 dan 2 itu merupakan saya sharekan kepada yang lain, pihak yang lain, artinya organisasi-organisasi yang lain. Bisa Persis, bisa NU, bisa institusi, bisa instansi, bisa juga para agnia di luar Muhammadiyah. Artinya
ada pilihan arbitrase satu dan arbitrase kedua. Esensinya Muhammadiyah adalah arbitrase ketiga, tetapi bisa kolaborasi atau mengkombinasikan semuanya pada satu pihak lah. Ya itu terserah Anda yang akan membayarkan. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana teknis keuangannya kan. Karena ini merupakan sebuah entitas mujizat yang diberikan kepada saya. Ya kalaupun secara personal ke saya gitu, kalau secara general ke Indonesia gitu, ke Indonesia. Artinya Indonesia diberikan sebuah sosok seseorang yang punya esensi mujizat dan karomah itu sendiri pada diri saya. Artinya saya pada posisi ini ada alfa yang harus dipindahkan kepada orang lain atau sosok lain yang lebih waktunya lebih panjang, atau sosok lain yang lebih punya kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Tetapi saya kira itu menjadikan sebuah keganjilan kembali. Artinya banyak pro dan kontra seperti saya gitu kan. Artinya mau mengambil sudut pandang yang mana. Tetapi saya kan di sini pada akhirnya saya diperintahkan atau saya punya ide arbitrase 1, 2, dan 3. Artinya yang setelah disepakati oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang saya memang di-stuck gitu, tidak diberdayakan yang seharusnya. Karena saya udah muak pada diri saya sendiri, juga muak pada orang-orang yang mempunyai kapasitas yang seenaknya saja mempolitisir saya di luar sana. Saya tidak tahu, tetapi saya meyakini bahwa hubungannya sangat jelas dan erat sekali, apalagi dengan para militeristik ya, kayak kadang-kala mempunyai esensi yang ini sebuah bom waktu, atau ini sebuah kompetensi yang diberikan oleh Allah. Bukan internet lagi ini sebetulnya, bukan internet lagi, bukan jaringan kabelisasi atau jaringan kabel optik lagi. Ini kabelnya kabel memori jiwa dan sosok. Itu yang lebih punya kelas, artinya punya keteknologian yang kita tidak akan pernah bisa untuk menjadikan sosok ke sosok atau kelompok ke kelompok, tetapi sosok ke sosok itu ada di dalam diri saya yang bisa mensudut pandangkan apapun dengan entitas karomah dan mujizat yang ada pada diri saya. Oleh karenanya saya memberikan sebuah penawaran arbitrase 1, 2, dan 3, khususnya yang 3 kepada Muhammadiyah. Saya tidak tahu juga proyek yang kedepannya Muhammadiyah kalau ngambil arbitrase ketiga seperti apa. Saya tidak tahu. Saya memang tidak dalam mekanisme Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah punya proyek kedepannya seperti apa, saya tidak tahu. Tapi saya hanya menyarankan seperti itu. Terlebih dari sebuah kejelimetan kita, artinya pada waktu ini pandemi, tanggal besok atau tanggal 8 itu sudah perpanjangan pandemi PSBB-nya dari Jakarta belum ada sama sekali. Mudah-mudahan tidak diperpanjang. Artinya kita sudah memberikan yang terbaik kepada musuh-musuh kita, artinya si COVID itu. Artinya imun kekebalan tubuh kita sudah berada dalam tingkat maksimal lah
untuk penanganannya, baik secara personal individu orang Indonesia, baik secara komunitas keluarga sudah saling menopang untuk hal-hal imunisasi, artinya keimunan kekebalan tubuh kita. Kalaupun ini ada sebuah proyek vaksinasi, ya itu tergantung orangnya. Saya tuh sampai sekarang pun merokok. Apakah saya terpengaruh dengan virus COVID? Ya tidaklah. Saya karena memang sehat. Orang yang merokok itu ya sehat gitu loh. Artinya kalaupun emang dijudge orang yang merokok itu rentan kepada virus, ya mana gitu kan? Nggak ada. Bukan saya menantang loh. Artinya memang yang sehat itu ya tidak terkena lah. Kalaupun emang merokok itu rentan, ya banyak orang yang merokok paling mati gitu ya. Tetapi kan banyak juga yang tidak merokok pun ya mati. Itu kan sebuah qadarullah, qadariyahnya Allah, itu kebebasan Allah untuk menakdirkan sosok itu ya meninggal atau mati. Itu kan sebuah sebuah yang tidak bisa diperkirakan oleh manusia ke manusia. Lutfi dengan adanya virus bisa mati, mana gitu. Saya sehat-sehat saja gitu. Jadi kita berpandangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang baik-baik aja. Adapun memang ya dan virus itu ada dalam Al-Quran sebuah corona gitu. Ya itu kan bagi orang-orang yang mungkin dolim gitu kan, bagi yang terkenanya. Kalau orang-orang yang sehat bersih ya tidak terkena lah artinya. Atau mungkin Allah memberikan virus itu corona pada orang-orang yang muslim, muhsin gitu artinya orang-orang yang keisanannya atau kemuslimannya, kemukminannya hebat untuk diawalkan dengan qadariyah Allah atau kematiannya. Itu kan sebuah ujian. Ya para ulama pun sekarang kan, para orang-orang yang terhormat pun sekarang banyak yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita ya menyadari bahwa qadariyah Allah itu semakin nyata lah. Dan pada saat ini terserah kepada wabil khusus nanti entah Mei atau Juli, atau saya sih pikirkan ya bulan sekarang ini ada transaksi arbitrase 1 atau 2. Ya kalaupun emang sudah fix mau dimuktamarkan apalagi ini kan, sudah Lutfi udah ngomong beberapa kali di video, udah jelas sekali gitu. Mau apa lagi gitu, tinggal ada keuangannya aja. Mau apa lagi, karena semakin cepat semakin baik, artinya ada regulasi. Yang pertama itu karena memang si arbitrasi pertama itu untuk pemohon langsung email ke saya, nanti saya secara personal verifikasi oleh saya dan wawancara dengan saya secara intern. Ada harus berbicara dengan istri saya juga nantinya, kalau saya pada kondisi saya sudah beristri sepertinya, memang harus begitu. Nanti secara prosedur dan kualifikasi dan verifikasinya prosedural, artinya apa-apa yang dibawa dari si pemohon itu nanti diverifikasi oleh pihak ketiga. Artinya ada kafein ini di sini, ada kafein ini atau bulan grosir yang sama-sama memproseduralkan ya tidaknya, atau dalam kevalidan data secara perdatanya, prosedur pendataan. Nanti pemberangkatannya juga dari kafein ini di sini, kalau dari mana-mana pun, atau saya ke kafein ini atau kafein ini ke saya nantinya. Itu yang menjadikan bagaimana kok ada keterlibatan kafein ini gitu kan. Ada apa dengan kafein ini? Kafein ini adalah produk
kuliner yang ada di Tasik yang baru beberapa bulan menancapkan kukunya di Tasik dengan sebuah produk kuliner yang berbasi ya makanan lah yang biasa-biasa yang ada di kafe ini atau di kafe-kafe lainnya sama. Kemudian yang kedua adalah arbitrase ketiga adalah arbitrase kedua tidak harus itu ya kondisional sifatnya. Kondisional adalah arti suami istri yang punya kelemahan yang tidak bisa satu sama lain memberikan sebuah ya artinya hubungan suami istri ya semestinya. Tetapi ada keringanan-keringanan yang saya bawa dengan hukum arbitrase kedua itu sebagai pergeseran nilai hukum itu sendiri. Tidak harus ya kondisional sifatnya, tetapi bisa. Yang ke arbitrase ketiga ya itu tadi yang saya dominankan atau dominasi untuk perpindahan, yaitu perpindahan untuk kepada sosok yang lebih punya variabel kompetensi sejak dini, sejak kanak-kanak. Ya, artinya ya dipindahkan kepada orang yang belum balik lah, itu bisa. Tetapi kalau ada memang pengen ada yang senioritas ya silahkan. Silakan senioritas ya, saya tidak hanya menekankan kepada orang yang belum balik, artinya kan interval waktunya lebih panjang, keadaan mukjizat entitas itu tersedia ada di Indonesia. Tetapi kalau lebih senior dari saya 50 tahun atau 60 tahun itu kan interval waktunya akan sedikit, akan beberapa tahun atau puluhan tahun. Artinya ya mau meninggal gitu kan, artinya 60-70 tahun kan pada sudah meninggal, artinya berarti sedikit lah, pendek. Kalau ke yang belum balik kan intervalnya jauh. Jadi gini, dari awal lagi ya kita berbicara pada peradaban yang lebih awal lagi ya. Karena saya posisinya adalah alfa, artinya harus terpindahkan kepada yang lain, kepada inang yang lain. Kalau bahasa hewan itu inang ya. Tapi kan bahasa manusia itu perpindahan entitas karomah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Lutfi Firmansyah, dari Lutfi Firmansyah ke sosok lain yang terbayarkan. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Saya harap bisa menjaga kesehatan kita, baik seluruh bangsa, seluruh warga negara Indonesia, khususnya kepada perempuan yang punya ingin memohonkan supaya, saya berharap tidak sih, saya berharap tidak tidak ditransaksikan nomor satu itu. Tetapi ya kalau ada orang yang mau gitu kan, yang mau mentransaksikan, ya apa boleh buat, saya yang harus menyelesaikannya. Saya sih objektif aja ya, artinya saya tidak ingin sebetulnya arbitrase itu secara personal bisa, tapi kalau secara publikasi itu sangat rentan, apalagi seorang pemohon itu harus ada pernyataan sikap dari orang tua, wali, pacarnya mungkin, buahnya, bibinya, dan saudara-saudara yang lain itu harus terlampirkan nanti di si pemohon. Itu harus ada kerelaan dan keikhlasan si pemohon ya, karena memang kita tahu yang namanya
berzina itu tidak ada etik lah, tidak ada etika, sama sekali tidak ada etika. Orang yang bersuami pun kalau berzina ya begitu. Orang yang punya istri pun suaminya yang hidung belang bajingan ya begitu. Tidak ada etik dan etisnya. Makanya harus disadari bahwa arbitrase itu tidak ada etiknya. Tetapi saya tekankan di sini, saya mungkin kondisional juga karena apa? Bagaimana mood saya, mungkin saja tidak nyolek atau apapun, bisa jadi sebuah arbitrase artinya hanya wajib kifayah, hanya salah satunya atau gimana ya terserahlah. Rasa saya tidak begitu tidak begitu bernafsu sebetulnya. Hanya itu penawaran yang saya rasa gila itu. Tetapi memang harus dibegitukan. Kalau nggak digituin, ini orang-orang bajingan itu selalu menjebak saya dan selalu memberikan penawaran yang tidak semestinya. Makanya saya resolusikan seperti itu ya, oke. Kata saya oke kalau begitu. Tapi ini ya tematik saya seperti ini. Artinya regulasi saya yang harus kalian bayarkan atau apa yang saya tawarkan dengan regulasi arbitrase satu itu ya bayarkan dulu, baru saya akan mau gitu. Sama sekali saya tidak ingin, tetapi dengan personal itu sudah cukup sebetulnya. Kalau dengan personal itu kan 1, 2, 3 orang sudah cukup, itu kan wajib kifayah lah, artinya tidak harus 25 orang atau 50 orang, itu terlalu lah. Tetapi kalau memang dibayarkan oleh seseorang atau agnia atau menantang saya juga ya oke, saya akan laksanakan semua variabel konsensus hukum arbitrase satu. Tentu saja arbitrase kedua itu juga merupakan, kalau itu sih yang paling kelihatan dalam gambar itu ada sosok yang dari atasnya langsung gitu, dari seolah-olah dari Allahnya turun langsung brak gitu. Ada garis-garis yang menghubungkan ke arbitrase kedua. Itu arbitrase kedua itu pergerakan nilai. Tapi wallahu alam kan, artinya manusia ya namanya juga manusia lah, punya alasan-alasan sendiri. Tetapi yang lebih esensialnya di arbitrase ketiga, artinya arbitrase ketiga kan punya otorisasi sendiri kalau sudah dipindahkan. Artinya karena memang saya itu disikapinya dengan dajalnya tadinya ya begitu, jadi aneh gitu kan. Loh, kamu itu kok orang Islam, kamu itu kan orang Muslim, kok disikapinya seperti itu, kamu apa gitu kan. Artinya tidak relevan, gak rasional juga gitu kan. Apalagi mengklaim-klaim gitu, itu tidak boleh, nanti bisa kualat. Artinya kamu ya Allah, nanti saya takut memberikan sebuah azab kepada kalian di luar konsensus arbitrase 1, 2, 3 oleh yang saya tawarkan gitu. Ya demikianlah, semoga apa yang saya jabarkan terus menerus dalam video-video sebelumnya atau pada saat ini memberikan pemahaman yang lebih luas, lebih berdasar, lebih mendasari, lebih dipahami. Semoga bangsa Indonesia mempunyai integritas sendiri, bahwa kita kuat untuk memberikan sebuah kehidupan yang baldatun thayyibatun, artinya negara yang baik, negara yang punya uswatun hasanah yang baik.
Semoga di 2035 kebalikannya, artinya kita jaya, bukan semakin terpuruk, tetapi kita semakin jaya, semakin mempunyai kapital fundamental keuangan, punya aktiva kenegaraan yang bagus, artinya punya devisa yang mumpun ya, harusnya punya gunung emas. Indonesia itu punya gunung emas yang tidak bisa seenaknya saja negara lain untuk menjas kita atau memonitor kita atau menjajah kita gitu. Tidak harus seperti itu. Semoga 2035 menjadi Indonesia yang punya bergunung-gunung emas, artinya punya devisa yang sangat fundamental banget, artinya signifikan banyak, sehingga kita itu sejahtera, makmur, dan sentosa seluruh lapisan masyarakat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.